Oke, baiklah. Jadi kita masuk ke materi yang hampir selesai, yaitu perhitungan nilai varian selisih nilai standar biaya produksi dengan aktual. Nah, jadi ada suatu akun namanya varians, di mana akun ini memuat selisih nilai standar biaya produksi dengan aktualnya. Nah, jadi kalau kita ke database, ya, saya tutup dulu ini semua. Kita ke database. Nah, kita bisa lihat salah satu akun yang sudah kita buat di akun perkiraan. Nah, tipenya adalah bukan beban, tetapi beban pokok penjualan. Nah, ini namanya varians produksi. Nah, varians produksi ini kita sudah setting di bagian preferensi dan di bagian manufaktur. Nah, ini sebagai selisih biaya produksi. Jadi biaya itu bukan hanya dari biaya tenaga kerja, overhead, tetapi dari biaya bahan baku juga. Nah, jadi nilai varians pada fitur manufaktur di Accurate Online merupakan nilai yang disebabkan adanya selisih pada nilai standar biaya produksi dengan nilai aktuar realnya. Anda bisa melakukan pengecekan atas nilai selisih ini melalui menu laporan rincian perintah kerja. Nah, jadi seperti ini. Sebelumnya kita sudah membuat standar biaya produksi, ya. Nah, biaya produksi itu sudah kita lakukan untuk baik barang maupun tenaga kerja. Nah, ini kita sudah tentukan standar masing-masing barang maupun biayanya. Kita sudah tentukan. Nah, standar biaya ini akan digunakan di formula produksi, ya. Nah, kita sudah buat formula. Jadi formula ini menggunakan nilai standar. Nah, yang sudah kita tentukan tadi. Nah, formula produksi ini akan berdampak kepada perintah kerja. Nah, jadi pada saat kita buat perintah kerja, seluruh perintah kerja ini menggunakan nilai standar juga. Nah, tetapi pada saat kita melakukan pengambilan bahan baku, ini bukan menggunakan nilai standar, tetapi nilai aktualnya, ya. Menggunakan nilai aktual barang tersebut. Nah, nilai aktual barang ini dari mana? Ya, dari harga pembelian pada saat kita melakukan pembelian ke supplier. Nah, kemudian pada saat melakukan penyelesaian barang jadi, maka nilai barang jadi ini menggunakan nilai standar yang sudah kita buat di formula dan surat perintah kerja. Nah, jadi tentunya nilai standar dengan nilai aktual akan selalu selisih. Kenapa selalu selisih? Karena pada saat kita melakukan pembelian di supplier, tidak selamanya flat harganya, ya, atau sama. Nah, seperti itu. Jadi, di sini kita bisa mengecek di dalam laporan rincian perintah kerja. Nah, laporannya itu berada di sini, di daftar laporan. Kemudian kita lihat di bagian manufaktur dan rincian perintah kerja, ya. Nah, kita sudah melakukan transaksinya di bulan Januari. Nah, jadi kita hanya melihat skopnya di bulan Januari saja. Nah, ini dia rincian perintah kerja. Nah, bisa kita lihat total biaya standar dan total biaya realnya dan berapa selisihnya, ya. Nah, ini selisihnya. Jadi total biaya real ini adalah yang diambil di pengeluaran bahan baku, dan standar ini yang digunakan di SPK atau surat perintah kerja. Nah, ini baik kuantitas yang real maupun kuantitas yang standar juga bisa kita ketahui di dalam laporan rincian perintah kerja. Nah, sehingga total varians atau total selisihnya kita bisa ketahui di sini. Nah, seperti itu, ya. Nah, nilai varians ini akan diperhitungkan oleh Accurate Online saat melakukan proses akhir bulan melalui menu perusahaan. Dan nilai varians hanya dihitung untuk perintah kerja yang telah selesai atau ditutup. Nah, jadi varians ini akan muncul pada saat nanti akhir bulan Januari. Kita buat dari sini, ya, di perusahaan, kemudian proses akhir bulan, dan kita pilih bulan Januari 2021 dan kita simpan. Nah, jadi perbedaannya di sini. Misalnya saya kasih lihat laporan, ya. Nah, misalnya laporannya laporan keuangan dan laba rugi. Nah, coba kita lihat di bulan Januari, ya, 1 sampai 31. Nah, di sini belum ada nilai varian.
Oke ya. Karena apa? Karena kita belum melakukan proses akhir bulan. Nah, dan nilai varian ini pun akan dihitung untuk surat perintah kerja yang sudah selesai atau ditutup. Jadi kalau kita lihat di perintah kerja, nah ini ya, yang statusnya masih diproses itu tidak akan dihitung nilai variansnya, tetapi masih menggantung di WIP atau work in process. Nah, saat ini coba kita lihat di neraca standar kita, misalnya di neraca per tanggal 31 Januari. Nah, ini dia. Nah, kita lihat, ini masih ada WIP manufaktur ya, masih ada saldonya di sini. Nah, sebentar kita akan lihat pada saat nanti kita melakukan period end atau akhir period. Nah, apakah saldonya berubah atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi nilai varian ini terdapat dua perlakuan untuk mengakui nilai varian, yaitu alokasi langsung ke produk yang diproduksi atau di jurnal ke penampung yang telah ditentukan di preferensi manufaktur. Nah, jadi begini. Kalau kita lihat di bagian preferensi, nah, kita lihat di manufaktur, di sini ada proses akhir bulan ya. Nah, proses akhir bulan, apakah kita mau alokasi ke produk atau tidak ya biaya varian ini? Nah, di sini saya tidak mencentang. Nah, bagaimana kalau saya tidak mencentang? Jadi kita langsung saja di sini, jika tidak dialokasikan ke produk, artinya jika saya tidak mencentang ini, maka proses perhitungan nilai varian akan tetap sama, yaitu pada saat dilakukan akhir bulan untuk perintah kerja yang telah selesai atau ditutup. Namun yang membedakan adalah nilai varian akan dijurnal ke akun yang telah ditentukan. Nah, ini dia, akun yang telah ditentukan yang ini ya. Nah, dan jurnal atas biaya varian tersebut bisa Anda lihat dari transaksi jurnal umum dengan jenis proses akhir bulan, yaitu dari menu buku besar. Nah, jadi seandainya begini. Nah, saya langsung klik di proses akhir bulan, saya klik di Januari, dan saya simpan ya. Nah, perhatikan, saya simpan, selesai ya. Coba kita lihat di daftar laporan rugi laba, 1 Januari sampai 31, ini saya refresh. Nah, ya. Maka di sini variannya muncul ya. Nilai varian ini muncul. Nah, sebesar 208.13244 ya. Nah, kita lihat neraca. Nah, kita lihat neraca di WIP ini. Nah, WIP manufaktur ini ya. Kalau saya refresh, ini kan 208.13244. Kalau saya refresh, nah, sudah tidak ada lagi ya. Nah, kenapa sudah tidak ada lagi? Karena sudah menjadi varians ini. Nah, kenapa? Karena tidak ada lagi perintah kerja yang masih on process. Makanya selesai ya, seperti itu. Jadi, kita bisa lihat jurnalnya di sini, di buku besar, jurnal umum ya. Jurnal umum, tipe transaksinya adalah coba saya lihat di proses akhir bulan ya. Nah, ini. Jadi, proses akhir bulan Januari 2021. Ini dia ya. Jadi, di sini sudah dilakukan. Nah, varians di debit dan persediaan WIP manufaktur di kredit. Nah, seperti ini jurnalnya. Jadi, sudah jelas ya. Maka, di sini jika kita tidak mengalokasikan, maka varian itu akan kelihatan di dalam laporan laba rugi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana jika varian tersebut kita alokasikan? Nah, kita alokasikan, saya centang ini dan saya klik simpan ya. Nah, saya klik simpan dulu. Nah, ini jurnal umum, saya tutup, perintah kerja, yang semuanya saya tutup. Kemudian proses akhir bulan saya buka ya. Proses akhir bulan saya buka. Nah, di sini saya coba melakukan proses akhir bulan lagi ya. Proses akhir bulan yang Januari ini ya. Nah, ini saya hapus dulu. Lalu saya lakukan lagi ya. Nah, saya lakukan lagi. Jadi saya klik di sini bulan Januari 2021 dan saya simpan lagi. Nah, begitu saya simpan, oke, jadi
perhitungan varians itu seperti ini ya jika dialokasikan ke produk. Nah, jadi kita bisa lihat rinciannya di sini di laporan rincian perintah kerja. Jadi saya buka di laporan rincian perintah kerja di daftar laporan, kemudian manufaktur rincian perintah kerja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Nah, seperti ini. Nah, jadi perhitungannya akan seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di manual book, nah, jadi pada contoh di atas terdapat nilai varian 11.000 yang ini. Dan porsi untuk produk utama di formula adalah 85% dan 15% untuk produk lainnya. Nah, jadi produk lainnya ini sari kurma, produk utamanya adalah es kurma. Sehingga saat dilakukan proses akhir bulan, maka nilai varians tersebut akan dialokasikan sebagai berikut. Nah, jadi kita bisa lihat 11.000 tadi langsung dialokasikan ke sari kurma sebesar 1.650 dan produk utamanya es kurma itu 9.350 ya. Nah, seperti perhitungan di sini. Nah, ini perhitungannya. Nah, jadi nilainya adalah 291.550. Nah, ini dia. Jadi nilai untuk es kurmanya itu 291.550 karena ditambah dengan 9350 ini. Nah, sedangkan untuk nilai dari sari kurma yang produk lainnya itu 51450 karena 49500 ini ditambah 1650 ya, 49800. Nah, ini dia. Nah, jadi ditambah dengan variansnya. Nah, jadi langsung dialokasi seperti itu. Oke? Nah, jadi itulah yang membedakan nilai varians jika dialokasi maupun tidak dialokasi di produk. Ya. Oke, jadi kita sudah jelas. Nah, nanti Anda perhatikan nilai selisihnya ini kalau sangat besar ya, kemungkinan Anda menentukan nilai standarnya juga mungkin salah ya, tidak terlalu aktual. Biasanya kalau kita menentukan nilai standar itu ya seaktual mungkin ya, biar supaya real nilai HPP kita. Nah, seperti itu kira-kira.